Shalom, perkenalkan nama saya PBH Utu dengan NIM 10320240049 kelas B semester 2 Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusif yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Imelda Itsura, SPH MPDK dengan tema Desain Perencanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif di sekolah melibatkan beberapa tahapan dari awal hingga akhir, mulai dari penerimaan siswa baru hingga pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Berikut adalah alur proses pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB inklusif. PPDB inklusif adalah sistem penerimaan siswa yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar bersama siswa reguler di sekolah umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus mereka. Penerimaan siswa didik baru atau PPDB inklusif meliputi yang pertama, sosialisasi program inklusif kepada masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan dokumen yang diperlukan termasuk dokumen medis atau psikologis jika ada kebutuhan khusus. Yang ketiga, wawancara atau observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik calon siswa. Yang kedua, identifikasi dan asesmen. Identifikasi dan asesmen adalah proses yang saling terkait dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Identifikasi adalah proses awal untuk menentukan anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan asesmen adalah proses lebih lanjut untuk memahami secara mendalam karakteristik, kebutuhan, dan potensi anak. Identifikasi dan asesmen meliputi yang pertama, mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif. Yang kedua, melakukan asesmen untuk memahami kebutuhan belajar siswa secara individual. Dan yang ketiga, penyusunan profil belajar siswa. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam merancang kegiatan pembelajaran termasuk menyusun materi, media, metode, dan penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perencanaan ini melibatkan berbagai aspek seperti karakteristik siswa, tujuan kurikulum, dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama, menyusun program pembelajaran individual atau PPI siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses realisasi dari perencanaan pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang dalam perencanaan
yang menentukan apakah pengajaran itu berjalan secara wajar dan berhasil atau tidak. Pelaksanaan pembelajaran meliputi yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan relevan. Yang kedua, memfasilitasi interaksi positif antara siswa. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inklusif. Yang keempat, menyediakan dukungan yang dibutuhkan. Yang kelima, penilaian asesmen pelaksanaan pembelajaran. Penilaian atau asesmen pelaksanaan pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, baik selama proses pembelajaran atau formatif maupun pada akhir pembelajaran atau sumatif. Penilaian atau asesmen pelaksanaan pembelajaran meliputi yang pertama, melakukan penilaian secara berkala terhadap perkembangan siswa. Yang kedua, menyesuaikan program pembelajaran jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan inklusif. Yang keenam, sistem dukungan. Sistem dukungan adalah sekelompok orang yang memberikan dukungan emosional, mental, dan terkadang juga materi kepada seseorang, terutama saat orang tersebut menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup. Sistem dukungan meliputi beberapa hal. Yang pertama, memastikan tersedianya dukungan dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pihak terkait. Yang kedua, membangun kerjasama yang baik antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan inklusif. Yang ketujuh, masa transisi. Masa transisi dalam pendidikan inklusif merujuk pada periode persiapan dan adaptasi anak berkebutuhan khusus atau ABK sebelum mereka memasuki lingkungan sekolah reguler atau beralih antar jenjang pendidikan. Masa transisi ini penting untuk memastikan ABK atau anak berkebutuhan khusus merasa nyaman, aman, dan siap secara mental, sosial, dan fisik untuk belajar di lingkungan yang baru. Masa transisi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan siswa untuk transisi dari jenjang satu tingkat pendidikan ke tingkat selanjutnya. Yang kedua, memastikan siswa merasa nyaman dan siap menghadapi tantangan baru. Penting untuk diingat bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Demikian tugas ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.